Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Manata, NIM 13142105. Di sini saya akan mempresentasikan tugas administrasi pembangunan yang berjudul sasaran pembangunan administrasi. Langsung saja A. Hakikat sasaran administrasi pembangunan. 1. Memahami hakikat administrasi pembangunan. Administrasi negara sebagai suatu ilmu terus mengalami perkembangan yang dapat dilihat dari teori atau paradigma, baik dalam model pemikiran atau peralatan analisis, arah, perhatian maupun metodologinya. Dalam konteks tersebut, arah pengembangan ilmu administrasi, khususnya administrasi negara, adalah pengembangan ke arah administrasi pembangunan yang menitik beratkan pada pelaksanaan biaya negara-negara yang sedang berkembang. Selanjutnya yang kedua, memahami sasaran pembangunan administrasi. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat harus dipantau secara terus-menerus dan dievaluasi perkembangannya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan dan mengukur hasilnya dengan sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat diambil langkah-langkah selanjutnya yang mendukung dan tidak merugikan upaya pembangunan secara keseluruhan. Dengan demikian, tujuan dan sasaran pembangunan secara maksimal dapat tercapai. Selanjutnya B. Pengembangan kelembagaan. Pembahasan tentang aspek kelembagaan sebagai salah satu sasaran pembangunan administrasi dengan sengaja dan secara sadar penulis batasi pada organisasi di lingkungan eksekutif pemerintah negara dan tidak termasuk aspek kelembagaan legislatif dan tidak yudikatif. Pembatasan yang dilakukan karena aspek organisasi yang kedua lembaga konstitusional tersebut tidak penting, akan tetapi hanya karena yang menjadi sorotan perhatian penulis adalah pembangunan biaya di lingkungan birokrasi pemerintahan. Selanjutnya C. Manajemen sumber daya manusia. Hakikat manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Sumber daya manusia dianggap memiliki peran penting dalam pemasaran tujuan, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang sumber daya manusia (SDM) dikumpulkan secara sistematis dalam apa yang disebut dengan sumber manajemen daya manusia. Istilah manajemen mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana harusnya memanage atau mengelola sumber daya manusia. Selanjutnya yang kedua, membuat dasar pemikiran manajemen sumber daya manusia. Peningkatan kemampuan organisasi menghadapi berbagai tantangan bagi organisasi di lingkungan. Tantangan tersebut bersifat global dan atau regional yang berasal dari lingkungan organisasi internal, fungsional, dan individu. Selanjutnya yang ketiga, fungsi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan proses sistematik yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan organisasi, memperlakukan pegawai secara adil dan bermartabat, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan pegawai memberikan sumbangan optimal terhadap organisasi. Selanjutnya D. Pengembangan kemampuan. Hal mendasar untuk dijadikan titik tolak pemikiran tentang pentingnya pendidikan dan pelatihan sebagai instrumen pengembangan kemampuan, yaitu banyak karena perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Pengetahuan seseorang menjadi ketinggalan zaman dalam waktu yang relatif sangat singkat dan oleh karena itu perlu selalu dimutakhirkan. Di lingkungan pemerintahan dikenal sebagai jenis pendidikan dan pelatihan seperti pendidikan dan pelatihan jabatan pendidikan dan pelatihan penjenjangan yang kepemilikannya bagi mereka yang menduduki jabatan struktural, pendidikan dan pelatihan fungsional yang menyangkut bidang tugas fungsional suatu instansi tertentu dan pendidikan dan pelatihan bersifat teknis. 1. Hakikat pengembangan kemampuan. Kemampuan adalah sifat lahir dan dipelajari yang memungkinkan seorang dapat menyelesaikannya. Menurut Mitchberg, seperti yang dikutip Gibson, kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menghadapi pekerjaannya yaitu sebagai berikut. A. Keterampilan teknis, yaitu kemampuan menggunakan alat-alat.
prosedur dan teknis suatu bidang khusus. B. Keterampilan manusia, yaitu kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, memotivasi orang lain, baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. C. Keterampilan konseptual, yaitu kemampuan yang mental untuk mengkoordinasikan dan memadukan semua kepentingan serta kegiatan organisasi. D. Keterampilan manajemen, yaitu sebagai kemampuan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan. Selanjutnya yang kedua, pentingnya pendidikan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan instrumen pengembangan kemampuan pada lingkungan pemerintah yang dikenal sebagai jenis pendidikan dan pelatihan seperti pendidikan dan pelatihan pejabat, pendidikan dan pelatihan penjenjangan yang diperuntukkan bagi mereka yang menduduki jabatan struktural, pendidikan dan pelatihan fungsional yang menyangkut bidang tugas fungsional instansi tertentu, serta pendidikan dan pelatihan yang bersifat teknis. Selanjutnya E. Pengembangan citra positif. 1. Hakikat pengembangan citra positif. Citra adalah sesuatu yang abstrak atau tidak terwujud, tidak dapat diukur dalam ukuran nominal tertentu. Ibarat angin yang bertiup, maka citra memiliki wujud yang dapat dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk, seperti tanggapan yang positif maupun negatif, seperti sinis yang khususnya datang dari masyarakat, mitra kerja, dan masyarakat pada umumnya. Berbicara pencitraan tak terlepas dari preposisi seseorang atau organisasi terhadap citranya di mata publik, melahirkan sebuah respon positif. Selanjutnya yang kedua, manfaat pembangunan citra diri yang positif. Citra diri yang positif membuat mereka menikmati banyak hal yang menguntungkan, antara lain yang pertama, membangun percaya diri, yang kedua, meningkatkan daya juang, yang ketiga, membawa perubahan positif, yang keempat, mengubah krisis menjadi keberuntungan. Selanjutnya yang ketiga, persepsi masyarakat tentang citra negatif terhadap birokrasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat sering mempunyai persepsi negatif tentang cara birokrasi. Persepsi negatif tersebut misalnya bekerja lamban, prosedur yang berbelit-belit, orientasi kekuasaan, jarak kekuasaan yang jauh, arogan, baik secara institusional maupun secara individual, kaku dalam mengimplementasikan dan menerapkan peraturan perundang-undangan, perlakuan yang diskriminatif dalam memberikan pelayanan, tertutup, tidak jujur, dan korupsi. Selanjutnya yang keempat, mengubah citra negatif birokrasi menjadi citra positif. Karena banyaknya praktik-praktik yang terjadi di lapangan, citra negatif birokrasi itu harus diubah menjadi citra positif. Berbagai citra yang dapat ditempuh dalam komitmen pemimpin pemerintahan untuk memberantas korupsi dan kolusi menjadi diri sebagai panutan dan teladan, menjatuhkan sanksi berat terhadap mereka yang terbukti melakukan tindakan pidana korupsi, meningkatkan kesejahteraan pegawai dan keluarganya, mendidik masyarakat untuk berani menuntut pegawai negeri agar bertindak dan bersifat jujur, dan bagi para pejabat pemimpin menanggapi secara positif dan cepat laporan yang masuk dari masyarakat dan tidak membela para bawahannya. Selanjutnya F. Budaya organisasi. Secara etimologis, kata budaya atau kultur sebagai filsafat, ideologi, nilai-nilai anggapan, keyakinan, harapan, sikap, dan norma yang dimiliki bersama dan mengikat suatu masyarakat. Kini konsep tersebut telah mendapat tempat dalam perkembangan ilmu perilaku organisasi dan menjadi bahasa yang penting dalam literatur ilmiah di kedua bidang itu dengan memakai istilah budaya organisasi. 1. Hakikat budaya organisasi. Menurut Edward B. Taylor, budaya adalah sekumpulan pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan kapabilitas serta kebiasaan yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota sebuah perkumpulan atau komunitas tertentu. Secara sederhana, budaya organisasi diidentifikasi sebagai nilai-nilai yang dianut serta cara bertindak organisasi berikut para anggotanya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pihak luar. Selanjutnya yang kedua, fungsi budaya organisasi. Menurut Susanto, fungsi budaya organisasi yang pertama yaitu pengikat seluruh komponen organisasi, terutama pada saat organisasi menghadapi goncangan. Kedua, alat yang menyatukan beragam sifat dan karakter serta bakat dan kemampuan yang beragam yang ada dalam organisasi. Yang ketiga, identitas organisasi. Selanjutnya yang ketiga, fungsi budaya organisasi dalam pemerintahan.
Sebagai batas pembeda terhadap lingkungan organisasi maupun kelompok lainnya, batas pembeda ini karena adanya identitas tertentu yang dimiliki oleh suatu organisasi atau kelompok yang tidak memiliki oleh orang lain. Selanjutnya yang keempat, menjadikan budaya organisasi sebagai sasaran pembangunan administrasi. Menjadi budaya organisasi sebagai salah satu dasaran pembangunan administrasi berarti bahwa budaya organisasi harus kuat mampu menjalankan 5 fungsinya. Sebaliknya, budaya organisasi yang tidak kuat dapat diubah apabila perkembangan internal dan eksternal menuntutnya. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.